kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tahapan apa ya minggu yang lalu? Selection. Selection itu menghasilkan apa? Formularium. Obat yang diusulkan dalam dokumen namanya Formularium. Tahapan kedua dari siklus pengelolaan obat yaitu tahapan procurement. Di dalamnya ada kegiatan perencanaan dan pengadaan. Kalau seleksi adalah pemilihan, kalau perencanaan adalah kalau procurement itu isinya perencanaan dan pengadaan. Kalau perencanaan apa? Di seleksi kita sudah mendapatkan daftar obatnya, misalnya sudah mendapat salah satu obat yang terpilih untuk memberikan layanan kesehatan di vaskes kita adalah paracetamol misalnya. Itu perencanaan, itu pemilihan. Nah, di perencanaan adalah kita akan menghitung berapa jumlah kebutuhan obat yang diperkirakan akan digunakan di layanan dalam suatu periode waktu tertentu. Misalnya paracetamol, kita akan membuat perencanaan dalam 1 bulan. Jadi kita akan menghitung berapa jumlah kebutuhan paracetamol untuk 1 bulan. Nah, periode waktu perencanaan itu bervariasi ya, tergantung kebutuhan vaskes dan juga tergantung jenis obatnya serta faktor-faktor lain ya. Ada yang membuatnya per bulan, ada yang membuatnya per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Tujuannya apa? Kenapa waktu dilakukan perencanaan? Betul, supaya obatnya tidak terlalu banyak, tapi juga obatnya jangan sampai kosong. Harapannya adalah setiap obat itu dibutuhkan untuk pelayanan, obatnya tersedia, gitu ya. Makanya obatnya nggak boleh kosong. Kenapa nggak boleh terlalu banyak juga? Karena kalau terlalu banyak ada risiko obatnya rusak, obatnya edes, nanti ternyata obatnya nggak dipakai semuanya, jadi ada kerugian, gitu ya. Oke. Kemudian metode untuk membuat perencanaan, ada metode namanya metode konsumsi, ada juga namanya metode epidemiologi atau nama lainnya adalah metode morbiditas epidemiologi. Terus bisa juga digunakan kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi. Apa yang dipertimbangkan dalam membuat perencanaan? Ya pasti kan tadi ya data obatnya apa saja, terus anggaran tentu saja ya, punya uangnya berapa. Nah ketika anggarannya terbatas, berarti perlu ada penetapan prioritas mana urut-urutan yang diadakan terlebih dahulu atau dihitung kalau semuanya harus diadakan berarti jumlahnya mana yang harus dikurangi, mana yang nggak boleh dikurangi gitu. Kemudian dilihat juga sisa persediaan masih punya berapa yang masih ada di vaskes kita. Terus kalau pakai konsumsi kita akan menggunakan data pemakaian periode yang lalu, jadi pertimbangannya juga data konsumsi di waktu sebelumnya. Kemudian ada waktu tunggu pemesanan. Apa itu waktu tunggu pemesanan? Waktu tunggu pemesanan itu antara vaskesnya melakukan pemesanan ke distributor sampai dengan nanti obatnya datang, obatnya dikirim. Itu nanti waktu tunggu pemesanan. Istilah umum lainnya adalah lead time. Ya. Terus pertimbangan yang lain adalah rencana pengembangan. Misalnya apotek awalnya bukanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Terus mau ada pengembangan bukanya 24 jam misalnya, berarti kan itu akan mempengaruhi nanti jumlah yang diperkirakan dibutuhkan untuk layanan. Atau rumah sakit akan membuka layanan baru poli spesialis yang belum ada sebelumnya. Itu rencana pengembangannya.
Kemudian di program berikutnya setelah merencanakan adalah mengadakan, yaitu mewujudkan, merealisasikan perencanaan kebutuhan. Kalau perencanaan tadi kan berhitung-hitungan, paracetamol sebulan kita butuh 1000 tablet. Nah, kalau pengadaan adalah bagaimana cara mewujudkan supaya paracetamol itu ada yang 1000 tadi. Oke, di dalam pengadaan prinsipnya kalau kita melakukan pengelolaan berarti harus efektif ya untuk menjamin ketersediaan, jumlah, waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau atau sesuai standar mutu, yaitu standar ditetapkan oleh Faskes itu indikator untuk pengadaan tepat. Kemudian tahapannya adalah pengadaan. Memilih jenis sudah dilakukan pada saat seleksi, menentukan jumlah dilakukan pada tahap perencanaan, kemudian menyesuaikan antara kebutuhan dengan dana tadi di perencanaan juga. Lalu memilih metode pengadaan, karena ada beberapa metode untuk mengadakan obat. Pemilihan suppliernya, pemasok, penentuan spesifikasi yang ada dalam kontrak perjanjian jual beli itu, kemudian melakukan pemantauan proses pengadaan harapannya supaya tidak melewati litannya, karena kan kita sudah memperkirakan jumlah tadi berdasarkan kebutuhan litannya. Lalu juga yang terakhir kewajibannya ya melakukan pembayaran, kalau itu pengadaan melalui pembelian. Apa aja cara pengadaan selain lewat pembelian? Kalau tidak melalui pembelian, lewat apa? Apotek, puskesmas, rumah sakit itu bisa dapat obat dari mana kalau selain dengan cara membeli? Yang utama adalah membeli dari produsen, industri, tapi nggak langsung ke industrinya, lewat distributornya, namanya pedagang besar farmasi. Jadi kalau di tingkat profesi akan ada PKPM juga di distributor. Diperhatikan apanya, kriteria sediaan farmasi yang mau dipesan itu apa, persyaratan dari pemasoknya dari PBM itu yang sudah kita tentukan, lalu menentukan kapan waktu mengadakan dan kedatangannya, lalu melakukan pemantauan. Jadi rencana dengan pelaksanaan itu yang utama pembelian ya. Tapi selain pembelian, bisa juga Faskes itu melakukan produksi secara terbatas untuk kebutuhan. Di Faskes itu bisa juga diperjualbelikan sih kalau memenuhi standar ya di dalam pembuatannya. Misalnya kalau di apotek bisa saja membuat ini produksi sediaan farmasi untuk produk yang memang bisa dibuat di tingkat lingkungan apotek. Misalnya kalau steril berarti jelas nggak boleh ya. Yang boleh apa? Topikal misalnya, sediaan topikal ataupun sediaan oral terbatas yang bisa memenuhi standar. Nah, adik-adik di praktikum farmasetika sudah belum ya, baru ya. Tapi sudah di praktikum sudah mempelajari akan membuat beberapa untuk sediaan farmasi ya. Nah, itu di antara contoh yang ada di praktikum itu sebenarnya bisa dipraktekkan untuk diproduksi di apotek. Misalnya ada saldoapat, ada losi komodasi, masih buat jelas sekarang? Ada di praktikum losi komodasi, terus bensin, ada jerawat, ada tadi saldoapat, ada kurang glycerin, masih ada nggak kira-kira? Ya, rumah sakit bisa membuat sediaan lebih bervariasi dibandingkan apotek, karena apotek kan bisa mengkondisikan lingkungan kondisi steril yang dibutuhkan untuk memproduksi obat-obat yang memang butuh kondisi steril dan yang lebih bersih ya. Nah, rumah sakit bisa membuat larutan-larutan berbagai macam ya, antiseptik, kemudian ya kebanyakan termasuk luka untuk perawatan luka itu di rumah sakit. Bisa melakukan PKPA di rumah sakit. Biasanya dilibatkan juga buat apa namanya kapas steril yang dibutuhkan sekali apa itu. Oh ya, jadi apa yang bisa dibuat yang bisa diproduksi tidak membeli, sediaan farmasi yang tidak ada di pasaran
Misalnya kalau di Ormas sudah nggak ada pabrik farmasi yang membuat, misalnya nggak ada, kita belum ngeceknya, masih ada atau tidak. Nah itu kalau ternyata kebutuhannya masih meminta, dokternya masih meminta, bisa dibuatnya di pabrik. Atau lebih murah jika diproduksi sendiri daripada beli ke distributor, nanti dijual marginnya kecil. Nah, kalau buat sendiri dan mampu dibuat di vaskes itu, saya kayak rumah sakit tadi ya. Nah itu karena alasannya lebih murah kalau produksi sendiri. Atau sediaan farmasi dengan formula khusus, tidak ada di pasaran. Formulanya permintaan dari dokter tertentu, tapi produknya itu tidak individual untuk pasien, tapi digunakan untuk berkali-kali diulang untuk banyak pasien. Ya, misalnya banyakkan formula khusus untuk produk kulit ya. Atau sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, kita sebut repacking. Nah, Betadine tahu ya, Dek ya? Betadine itu isinya apa? Isinya povidone ya, povidone itu untuk antiseptik. Nah, apotek akan membeli dari PBF dengan kemasan yang besar, misalnya minimal 1 liter atau 5 liter. Tapi kebutuhan pasien tidak sebanyak itu, hanya 5 mili atau 10 mili. Nanti apotek akan mengemas ulang dalam wadah yang lebih kecil, volume kecil-kecil. Itu namanya repacking. Atau juga alkohol untuk kebutuhan antiseptik di rumah. Beli di apoteknya repacking karena mereka bisa, walaupun ada juga pabrik yang sudah membuat dalam masa kecil ya, tapi bisa jadi lebih murah juga. Belinya volume besar terus di repacking sendiri oleh apotek. Kemudian sediaan farmasi atau penelitian. Nah, ini berdasarkan pesanan misalnya ya, kebutuhan praktikum. Sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan, jadi memang harus dibuat baru. Misalnya sediaan tambah gigi sementara. Nanti apotek di klinik gigi itu kalau butuh yang ini disiapkannya mendekati dipakai, karena kalau terlalu lama nanti tidak stabil, nanti mengeras atau rusak. Itu produksi. Cara lain adalah sumbangan, droping atau hibah. Misalnya di puskesmas tidak melakukan pengadaan obat-obat untuk TBC, HIV, kedatingan, stunting, anemia, tapi akan diberi oleh, memang mintanya ke dinas kesehatan, tapi dinasnya kalau untuk obat yang lain kan akan melakukan pembelian. Nah, tapi kalau untuk obat droping ini, dinas kesehatan akan dapat dari Kementerian Kesehatan Pusat. Karena ini masuk dalam obat-obat program, obat-obat yang disediakan langsung oleh pemerintah. Maksudnya kita di obat-obat untuk mengatasi penyakit menular, sehingga apa? Ada jaminan bahwa obat itu tersedia. Obat cacing kan kemudian terus dari puskesmas dibagikan ke sekolah ya, distribusinya lewat sekolah. Misalnya TK, SD itu yang dapat obat cacing separuh atau 1 tablet. Atau untuk stunting, vitamin yang disalurkan lewat posyandu. Jadi dari puskesmas dititipkan ke posyandu yang diberikan kepada balita tiap bulan Februari dan Agustus. Anemia, obat anemia dari puskesmas diberi tablet tambah darah, kemudian disalurkan ke sekolah sampai SMA biasanya ya, dibagikan kepada siswi putri untuk mencegah anemia. Yang seringkali terus, kalian patuh nggak minumnya? Apa disimpan aja? Nah, itu bisa jadi topik skripsi itu, kepatuhan menggunakan tablet tambah darah untuk siswi. Karena dari beberapa kali ada juga data penelitian ataupun data kayak gini, data wawancara tidak terstruktur, banyak yang tidak menggunakan tablet tambah darah dengan patuh. Nah, itu obat program ya. Jadi droping diberi langsung dari pusat dengan harapan jadi jaminan ketersediaan. Ya, sumbangan droping lagi. Terus ada sumbangan
Kalau sumbangan ini sifatnya tidak tetap. Misalnya puskesmas dapat sumbangan dari industri farmasi, karena di daerah itu sedang ada kejadian kasus penyakit yang meningkat, diare, apa gitu ya, dapat sumbangan. Atau pada saat terjadi bencana. Berarti juga ada juga sumbangan itu lebih insidentil kalau juga rencana ya kalau itu. Hanya ada hibah dari WHO atau UNICEF disalurkan lewat pemerintah, Kemenkes, nanti diturunkan ke wilayah lewat puskesmas. Itu ya cara pengadaan. Ya ini dipisah sama ibunya. Ya, jadi ringkasannya ini untuk aktivitas di procurement itu meninjau ulang obat yang telah diseleksi, memilih cara perencanaan yang sesuai, apakah proyek konsumsi, epidemiologi atau kombinasi, menghitung jumlah kebutuhannya, menyesuaikan jumlah dengan dana yang tersedia, lalu monitoring evaluasi pemasok. Kita memilih cara pengadaan mana yang paling menguntungkan. Terus selanjutnya negosiasi dengan supplier. Dasarnya bisa kualitasnya, jaminan ketersediaan atau pelayanan purna jual serta harga yang wajar. Pelayanan purna jual contohnya bagaimana? Kalau ini kaitannya dengan apotek atau rumah sakit yang melakukan pembelian ke PPN. Purna jualnya seperti apa? Ya, kalau kita membeli elektronik kan garansi. Kalau obat gimana? Betul. Itu kalau obatnya ternyata yang dikirim itu sudah rusak atau mendekati kadaluarsa atau tidak sesuai, itu bisa dikembalikan. Atau nanti ada perjanjian juga dengan pemasok itu, jika obatnya menjelang expired kurang dari 5 bulan bisa minta ganti dengan expired yang lebih panjang. Itu purna jual. Harga yang wajar. Yang wajar itu ya jangan terlalu murah ya, kalau terlalu murah malah nanti curiga itu obat palsu atau obat ilegal ya. Yang wajar lah ya, kalau masalahnya harga obat itu seberapa. Untuk menilai, melihat harga wajar atau tidak, kita bisa melakukan pengecekan di websitenya e-katalog ya. Misalnya KPP pemerintah itu e-katalog, di situ ada daftar harga kisaran harga obat. Memang tidak sama persis paracetamol itu variatif juga, tapi kan ada kisaran yang wajarnya. Karena tergantung pabrik yang membuat, tergantung pada ini harga untuk wilayah Indonesia sebelah mana. Nah, karena kan harganya bisa berbeda semakin jauh dengan tempat diproduksi, ada biaya transportasi atau distribusi. Bisa cek di situ ya, namanya e-katalog. Melakukan pengecekan harga wajar obat. Kalau yang ngeceknya di e-commerce, sangat itu nggak bisa dijadikan acuan ya. Karena di sana kan mungkin ada karena pengaruh marketing, jadi si penjualnya nggak beruntung, tidak wajar terlalu. Ada juga sih harga eceran tertinggi obat HIT, harga eceran tertinggi. Terus buat kontrak yang spesifik, hasil regulasi, nego tentang harga, nego tentang layanan purna jual, memonitor surat pesanan yang dibuat. Terus sudah tadi harganya tidak melebihi waktu tunggu. Itu jamnya dari tadi jam 8 kurang terus ya. Terus pembayaran sesuai waktu yang disepakati. Ini memastikan kesesuaian antara surat pesanan, spesifikasi barang, dokumen pendukung nanti kalau barangnya sudah datang. Harus dipastikan itu ya. Jadi kita pesan pakai surat pesanan, terus nanti barangnya datang disertai surat dari penjual namanya faktur. Cocokin antara surat yang dipesan dengan fakturnya dengan fisik barangnya, sama atau enggak, nama obat, tersediaan, kekuatannya, jumlahnya, nomor batch, tanggal kadaluarsa. Pembayaran sesuai yang disepakati. Biasanya kalau melakukan pembelian ke TPF menggunakan tempo, jadi tidak dibayar tunai itu, tapi temponya bisa seminggu atau 2 minggu atau sebulan, tergantung kesepakatan hasil negosiasi.
Kemudian kalau pengadaan melalui produksi sendiri tadi berarti melakukan pengelolaan produksi sesuai formula yang terstandar. Di praktikum nanti kan kalian membuat sediaan ada formula standarnya ya. Sudah dibaca belum itu kan di praktikumnya? Lupa, belum sempat. Minggu ini apa? Sudah membuat sediaan atau masih itu pengelolaan alat? Oh, masih alat ini. Lalu menjaga mutu produksinya, ya banget. Sekarang cara melakukan pembelian pemasok. Pengadaan obat dilakukan melalui sumber yang resmi. Nanti kalau resmi ya harus punya izin resmi BPF-nya itu. Secara umum sumber utama pengadaan obat kalau rumah sakit atau apa yang utama pembelian melalui PPM distributornya, sedangkan besar produksi. Kalau puskesmas melakukan permintaan ke dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan unitnya adalah namanya gudang farmasi kabupaten atau kota. Sekarang namanya berubah menjadi instalasi farmasi. Di setiap dinas kesehatan akan punya dinas kesehatan, kalau misalnya ke kabupaten atau kota ya, dinas kesehatan punya instalasi farmasi. Kriterianya punya izin resmi. Lalu waktu tunggu, izin pasti ya, nggak ada bilang. Kalau waktu tunggu gimana? Kita akan memilih yang relatif waktu tunggunya cepat ya. Kemudian retur, kemudian untuk mengembalikan kalau ada obat yang rusak atau mendekati ED-nya atau malah sudah ED atau nggak sesuai dengan surat pesanan. Harga yang bersaing. Ya maunya kalau bisa dapat harga yang paling murah di antara PBF. Tapi bersaing karena apa ya? Karena PBF mungkin punya keunggulan di waktu tunggu pendek tapi harganya lebih mahal dan pembayarannya lunak. Silakan dipilih sesuai kebutuhan di paskes. Maunya idealnya semua dapat, tapi ya tadi lah ya. Mesti kalau unggul di satu hal ada kelemahan yang lain. Maunya kan yang dia resmi, waktu tunggu cepet, retur gampang, harga murah, temponya lunak itu. Oke, terus teknis pengadaannya bagaimana? Menggunakan surat pesanan yang sesuai. Surat pesanan yang sesuai itu menyesuaikan dengan golongan obat yang akan dipesan. Sejauh ini golongan obat di Indonesia ada 5 ya. Nah, penggolongan ini sifatnya bisa dinamis. Jadi materi kuliah ini bisa aja nanti menjadi berubah ketika kalian bekerja. Tapi sejauh ini 5 ini kategorinya: narkotik, psikotropik, berubahnya juga tidak terlalu cepat banget ya. Narkotik, psikotropik, prekursor, OOT itu adalah obat-obat tertentu, lalu obat reguler. Untuk setiap golongan obat ini ada ketentuannya yang mungkin berbeda. Misalnya kalau narkotik, 1 lembar SP hanya untuk 1 item obat narkotik. Jadi kalau kita mau pesan lebih dari 1 item obat narkotik harus menggunakan masing-masing 1 SP per item. Misal mau pesan kodein tablet 10 mg dan 20 mg, berarti berapa SP itu? 2 SP, karena sudah beda item itu, beda kekuatan. Kalau untuk psikotropik bagaimana? Boleh lebih dari 1? Boleh. Boleh, asalkan sama-sama psikotropik, menggunakan form SP psikotropik. Demikian juga untuk prekursor dan OOT. Untuk obat reguler, semua obat reguler bisa jadi 1. Tapi perhatikan juga nanti secara di prakteknya ketersediaan di PBB mempengaruhi. Misalnya kita mau pesan 10 item obat reguler, tapi penyediaannya ada 3 ppm. Berarti kita tetap nulisnya di 3 SP, bukan 1 SP terus dijadikan kepada ppm 1, 2, 3 gitu ya.
masing-masing ya. Oke. Perhatikan kelengkapan isi sebuah surat pesanan, mulai kelengkapan administratif maupun kelengkapan isi utama obat, informasi obat. Administratif itu termasuk nama, nomor izin, alamat, apotekernya dan apotek, terus nanti nama, alamat, izin, penanggung jawab di BBM-nya juga, lalu kelengkapan isi dari surat pesanan ditulis, kelengkapan informasi obatnya, nama obatnya, ketersediaan, kekuatan, jumlah obat yang mau dipesan, gitu ya. Nah, format SP yang terbaru mengacu pada Peraturan Badan POM nomor 24 tahun 2021. Adik-adik nanti dipersilakan untuk melihat ya seperti apa bentuk formnya. Kalian nanti praktikumnya untuk praktek menulis SP ini di Imurset, masih agak lama kan? Tapi sebenarnya nggak dulu ya Pak. Siapa tahu nanti pas ujian keluar kan belum nanti kayak apa nih? Oke. Sekarang kita lihat bagaimana perencanaan pengadaan obat di puskesmas ya. Di puskesmas perencanaan dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian pengelola ruang farmasi. Nah, kalau sekarang kebanyakan puskesmas sudah memiliki SDM apoteker, tapi ada juga yang belum punya. Yang belum punya apoteker, ada tenaga teknis kefarmasian. Nah, itu puskesmas itu salah satu bidang pekerjaan apoteker juga ya, jadi kalau se Indonesia ada banyak sekali puskesmas karena di tiap kecamatan ada. Satu puskesmas apa ya? Tahapannya bagaimana? Pertama, tahap mengumpulkan data. Jenis data yang dibutuhkan, data penggunaan obat periode sebelumnya kalau kita mau melakukan perhitungan obat dengan data konsumsi. Nah, perencanaan dengan metode konsumsi itu bisa dilakukan ketika sudah punya data penggunaan obat di waktu sebelumnya. Ya kalau puskesmasnya sudah pasti punya ya. Karena kalau itu berjalan lama. Kalau nanti mau kombinasi dengan data komoditas, misalnya dengan adanya tambahan layanan baru ya, sebelumnya belum ada layanan rawat inap, terus mau buat menjadi puskesmas rawat inap, ya berarti kombinasi dengan komoditas. Data sisa stok untuk mengurangkan dari perhitungan rencana perjalanan. Lalu usulan kebutuhan obat dari semua jaringan pelayanan puskesmas. Nah, puskesmas itu punya jaringan apa? Kalian pernah datang ke puskesmas belum deh? Pernah ya? Di sana kan ada poli umum, poli gigi, poli mata ada juga ya, poli mata kayaknya ada ya, ada. Terus yang pasti ada pelayanan kesehatan ibu anak. Nah, itu dari tiap unit dimintai usulan kebutuhan obat yang akan digunakan di unit-unit itu. Lalu data pemakaian. Tiap bulan puskesmas itu akan membuat laporan namanya LPLPO. Laporan pemakaian dan lembar permintaan obat yang nanti akan disampaikan ke Dinas Kesehatan. Apa aja isinya LPLPO? Akan berisi laporan pemakaian, berisi jumlah pemakaian obat dalam satu periode, misalnya sebulan tadi. Dan ada permintaan berisi jumlah kebutuhan obat untuk satu periode berikutnya. Jadi misalnya kalau di akhir bulan Februari ini, jadi akan membuat laporan pemakaian selama bulan Februari dan akan membuat permintaan untuk kebutuhan di bulan Maret. Nah, LPLPO ini akan menjadi dasar rencana kebutuhan obat di tingkat puskesmas dan digunakan sebagai data pengajuan kebutuhan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, nanti itu namanya RKO ya, RKO puskesmas. Berarti dinas kan akan punya RKO dari semua puskesmas di wilayah kerja dinas itu. Nanti dari dinas akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, mengirimkan ke provinsi, provinsi mengirimkan ke Kemenkes. Nah, Kemenkes nanti akan punya data rencana kebutuhan obat nasional.
Nah, itu yang akan dijadikan acuan informasinya ke industri farmasi untuk permintaan produksi. Tahapan yang kedua adalah memperkirakan kebutuhan periode akan datang ditambah stok penyangga atau buffer stok atau safety stock, stok pengaman. Apa itu? Yaitu tambahan stok yang digunakan untuk jaga-jaga. Misalnya waktu tunggu lintas menerima obatnya nanti tidak tepat, atau kemungkinan perubahan pola penyakit. Perkirakan dari Februari ke Maret ada perubahan. Nah, karena Maret ini pasca Ramadan, habis Lebaran nanti kemungkinan ada pola penyakit yang berubah. Kasus kolesterolnya meningkat, hipertensi meningkat, misalnya. Kenaikan jumlah kunjungan, karena selama puasa ini sehat-sehat, pas habis Lebaran pada sakit gitu. Menghitung yang ketiga, menghitung rencana kebutuhan obat menggunakan metode yang sesuai, mau pakai konsumsi atau epidemiologi atau kombinasi metode keduanya itu. Kalau pakai metode konsumsi, yang diperhatikan adalah pengumpulan data dari data konsumsi periode sebelumnya, menghitung perkiraan kebutuhannya, lalu menyesuaikan jumlah dengan barang. Sehingga data yang disiapkan adalah mulai dari A sampai K ini daftar obatnya apa aja, stok awalnya. Stok awal itu di awal bulan. Misalnya kalau kita mau di puskesmas mau membuat perencanaan tiap bulanan, berarti stok di awal bulan berapa. Terus selama sebulan itu menerima obat berapa dari dinas kesehatan, bahwa itu dipakai untuk pelayanan berapa jumlahnya, di akhir bulan ada berapa sisa stoknya, apakah ada obat yang hilang atau rusak atau ada luasnya. Lalu pernahkah terjadi kekosongan obat, pemakaian rata-rata pergerakan obat per tahunnya, waktu tunggunya berapa hari atau minggu ke bulan, stok pengaman yang ditetapkan berapa persen, lalu perkembangan pola kunjungan. Itu data yang dibutuhkan untuk kita menghitung metode konsumsi. Cara perhitungan menggunakan rumusnya cukup sederhana, hanya matematika sederhana ya. Rencana kebutuhan sama dengan CA itu consumption average, yaitu jumlah kebutuhan obat di pemakaian sebelumnya, rata-rata kebutuhan obat pemakaian sebelumnya. Misalnya kalau kita mau menghitung rencana kebutuhan obat untuk bulan Maret, nah kita membutuhkan data jumlah kebutuhan obat per bulannya itu berapa, bisa diambil dari Februari. Tapi kalau yang baik jangan satu data satu waktu, tapi kita buat rata-rata pemakaian dari data setahun dibagi 12 untuk mendapat rata-rata kebutuhan per bulan. Kemudian SS itu adalah stok pengamannya, bisa ditetapkan dengan persentase 10%, 15%, atau 20%. Atau bisa juga safety stock itu mengikuti LT, mengikuti kebutuhan obat saat lead time. Jadi kalau SS nggak menetapkan persen, bisa aja pakai LT, jadinya nanti 2 LT, CA tambah 2 LT. Ya, LT adalah kebutuhan obat saat menunggu tadi, saat menunggu setelah mengirimkan surat pesanan sampai dengan barang datang. Itu lead time. Dikurangi stok yang masih ada. Oke, udah dipahami ya? Oke, bisa sederhana. Kita lihat contoh, coba dicermati dulu ya, ya. Coba kita bahas. Oke, kita bahas perhitungan metode konsumsi rencana kebutuhan paracetamol selama 1 tahun. Jadi kita akan hitung kebutuhan setahun.
Tahunnya ini bukan tahun ini, tapi untuk simbol aja membedakan. Berarti kan kita akan menghitung kebutuhan tahun 2023. Ya. Datanya adalah selama tahun 2022 Januari sampai Desember, pemakaian obat paracetamolnya sebanyak 25.000 tablet. Tapi pernah terjadi kekosongan obat paracetamol 2 bulan. 2 bulan itu tidak terus ya, 2 bulan full. Misalnya bulan Juli kosong itu enggak, kumpulan dari kosongnya berapa hari dikumpulkan. Kalau dikumpulkan totalnya itu 2 bulan dalam setahun. Paracetamolnya itu tidak tersedia di puskesmas. Sisa stoknya akhir tahun 2022 100 tablet. Nah, kita mau menghitung rencana kebutuhan setahun 2023. Rumusnya tadi adalah CA tambah SS tambah LT kurangi stok. Berarti kita hitung CA dulu. CA adalah jumlah obat yang digunakan dalam setahun dari data sebelum tahun 2023. Yang tersedia adalah data tahun 2022. Nah, selama setahun, tahun 2022 itu berapa jumlah paracetamol yang dipakai? 25.000 tablet, tapi itu dipakainya tidak penuh setahun, tapi hanya 10 bulan karena pernah kosong 2 bulan. Nah, ini kita koreksi dulu. Jadi sebetulnya kebutuhan pemakaian setahun itu enggak hanya 25.000, tapi 30.000. Ya, karena dana 25.000 terus 10 bulan, sebulannya 2.500. Nah, kalau penuh 12 bulan 30.000 tablet. Kemudian semi stok diperkirakan 20%. 20% kali 30.000, 6.000. Jadi kan perkiraan kebutuhan kita adalah di tahun 2022 itu 30.000. Kita lebihkan 20%, 6.000 tablet. Setelah itu kita tambahin lagi, kita lebihkan lagi dengan cara menghitung kebutuhan selama waktu tunggu. Nah, jaga-jaga kan, kalau pesan sekarang nanti dia dikirim 3 minggu lagi. Berarti kan dalam waktu 3 minggu itu nggak boleh kosong berarti. Maka ditambah. Kalau artinya 3 minggu berarti kebutuhan obat untuk 3 minggu adalah dari data kebutuhan obat yang sebulan 2.500 dibagi 4 minggu. Jadi kalau 3 minggunya 1.807. Jadi rencana kebutuhannya CA-nya 30.000 ditambah seperti stoknya 6.000 ditambah kebutuhan lead time 1.875 dikurangi 100. Jadi dapat angka sekian 37.775. Oke, nah perlu untuk catatan ya, oke. Kalau nanti bentuknya soal dan soalnya adalah pilihan ganda menerima opsi jawaban, baik itu di soal ujian ataupun nanti di soal ujian CBT UKAI apoteker, setiap opsi jawaban itu angka-angkanya ada dasar matematikanya. Artinya kalau adik-adik salah dalam langkah berpikirnya terus ketemu hasil belum tentu itu benar ya. Misalnya nanti pembuat soal akan membuat lebih distrator ya. Distratornya itu rumusnya benar seperti ini. Distratornya bisa aja CA-nya tidak dihitung dulu setahun, tapi 10 bulan. Kan terdapat angka ya. Jadi kan jalan pikiran yang salah itu akan diikuti oleh pembuat soal. Terus ini sudah benar CA, tapi nggak dikurangi sisa stok. Atau nggak ditambah SS, atau nggak ditambah LT. Nah, gitu ya. Jadi nanti harus cermat ya. Ini kalau kita di pendidikan dunia, apalagi nanti kalau di beneran di praktek kalau sudah bekerja ya. Kalau nggak cocok, ngitung ini baru satu obat. Nanti untuk obat yang lain juga terjadi selisih. Satu puskesmas, banyak puskesmas ke kabupaten se-Indonesia, selisihnya jadinya banyak. RKO data yang disampaikan kepada
pada industri untuk memproduksi, jadinya terpautnya semakin jauh gitu. Nah itu bisa menyebabkan permasalahan nanti di ketersediaan obat. Bisa aja obatnya kurang atau nanti kelebihan di pasar. Nah itu kenapa menghitung perencanaan itu harus seakurat mungkin. Kalau males kan cuma nilai aja loh. Kalau kemarin berapa 25.000 ya udah lo tambahin aja berapa kali lipatnya gitu aja, tapi tidak menggunakan ini formula yang benar ya. Itu nanti akibatnya sampai ke itu masalah ketersediaan karena produksi menjadi tidak sesuai dengan sebetulnya prediksi kebutuhan yang lebih paling berapa itu ya, perlu diingat ya. Oke, terus yang kedua, perencanaan dengan metode epidemiologi atau morbiditas, yaitu menghitung kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Yang diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit waktu tunggu stok pengaman. Nah, langkahnya morbiditas ini diterapkan untuk vaskes yang belum punya data kebutuhan obat di periode sebelumnya kan. Misalnya apotek baru mau buka, belum punya data bulan lalu berapa ya, nggak ada kan, baru mau buka bulan depan ini ya. Atau rumah sakit yang membuka poli spesialis baru. Itu epidemiologinya, contoh penerapannya. Langkahnya, menetapkan pola morbiditas penyakit berdasar kelompok umur. Pola morbiditas itu misalnya tingkat kejadian penyakit ya, disebut dengan prevalensi. Nah, jumlah kejadian penyakit misalnya pada suatu populasi. Ada ngantuk ya, pada suatu populasi pada periode tertentu. Misalnya prevalensi hipertensi adalah dinyatakan 10% dari populasi atau dinyatakan dengan 10 dari 100.000 penduduk. Jadi misalnya itu kayak gitu pola morbiditas. Nah, tapi di breakdown sesuai dengan umur. Nah, pada usia sekian prevalensinya adalah 10 dari 100.000 penduduk. Pada usia anak misalnya 7 dari 100.000. Itu nanti pola morbiditasnya. Itu akan mempengaruhi nanti perhitungan CA-nya, perhitungan apa kebutuhan dalam satu periode, bukan CA, jangan konsumsi. Tapi untuk memperkirakan berapa jumlah kebutuhan. Lalu menentukan jumlah kunjungan kasus berdasar prevalensi. Nah, kalau sudah tahu pola morbiditas, kita bisa menghitung angkanya. Kalau diketahui pola morbiditasnya adalah 10 per 100.000 penduduk, di wilayah itu ada sekian juta penduduk. Nah, nanti kan kita jadi bisa menghitung jumlah kasus, perkiraan jumlah kasus yang menderita penyakit ini berapa, gitu ya. Terus menyediakan formularium standar atau pedoman pengobatan. Nah, di pedoman itu akan tertulis untuk hipertensi dewasa membutuhkan obat ini atau pril, dosisnya sekian, ya. Selama berapa, dalam sebulan berarti penuh sebulan, itu untuk menghitung kebutuhan per kasusnya. Ini, sehingga baru bisa menghitung perkiraan kebutuhan. Nah, contoh, coba cermati dulu, ini yang morbiditasnya. Misalnya, rencana kebutuhan orang pada penyakit diare akut. Nah, morbiditas. Ini contohnya misalnya orang mau KKN gitu ya, KKN di daerah bencana. Nah, bencana itu jadi dengan situ penyakit diare ya. Karena kan ininya kalau bencana jadinya kebersihannya jadi terganggu di situ. Nah, kalian menyiapkan nih harus bawa orang ini berapa? Berarti kita perkirakan dulu di sana itu kasus anak misalnya ini. Jumlah kasusnya adalah 10.000, diperkirakan 10.000 kasus diare yang terjadi. Nah, sementara untuk tiap kasus satu siklus pengobatan diare membutuhkan 10 bungkus oralit. Oralit yang 200 ml. Sudah pernah lihat oralit 200 ml? Bentuknya saset, serbuk. Pada saat menggunakan harus dilarutkan dulu dengan
air sejumlah 200 ml. Nah, kira-kira satu gelas air, satu gelas kecil berapa gelas? Berapa namanya? Kalau saya sih kita bahas briefing ya. Ya, sama ya. Saya tahu. Berarti cuma kita yang tahu, yang lain nggak tahu. Gelas briefing ya. Gelas di rumah itu kan ada yang kecil, ada yang lain kan sedang ya. Yang biasanya nggak ada pegangan, kalau yang gede banget ada pegangannya. Nah, itu 200 ml. Berarti jumlah orang yang dibutuhkan untuk diare anak adalah 10.000 kasus dikalikan kebutuhan yang kasusnya 10 bungkus. Totalnya 100.000 bungkus Oralit 200 ml. Nah, selain anak, orang dewasa juga mungkin terkena diare. Perkiraan kasusnya adalah 5.000 kasus untuk yang dewasa. Sedangkan kebutuhan satu siklus pengobatan diare untuk dewasa diperlukan 20 bungkus Oralit. Sehingga jumlah orang yang dibutuhkan untuk pengobatan diare dewasa adalah 5.000 kasus kali 20 bungkus, 100.000 bungkus. Jadi total Oralit yang kita siapkan adalah 100.000 untuk anak ditambah 100.000 bungkus untuk dewasa. Totalnya 200.000 bungkus. Seperti itu. Nah, tadi kan kita lihat pedoman terapi untuk diare yang dibutuhkan adalah Oralit. Tapi untuk diare juga butuh obat yang lain, misalnya tablet zinc. Sama nanti untuk dengan cara seperti ini kita hitung kebutuhan untuk tablet zinc. Masih ada lagi untuk diare. Kalau diare spesifik kan dan frekuensinya banyak, harus dibantu dengan ini obat untuk menghentikan diarenya, gitu kan? Mungkin perlu obat yang lain lagi, macam polio, apa yang berisi obat untuk menghentikan diare. Jadi gitu ya, caranya jenis dulu. Kita mau menghitung perencanaan obat untuk kasus diare. Lihat pedoman pengobatan. Untuk diare butuhnya obat apa saja tentunya. Terus kita hitung kasus. Kalau sudah ada jumlahnya seperti ini ya sudah tinggal dikalikan jumlah kasus. Kalau jumlahnya belum ada, tapi perkiraannya adalah berdasar tadi prevalensi. Berarti kita perlu menghitung dulu. Ya, mau lebih. Kemudian permintaan obat di puskesmas. Pengadaan obat di puskesmas dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama permintaan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Yang kedua adalah pengadaan mandiri melalui pembelian. Kalau melakukan permintaan, berarti kan dinas kesehatan akan menggunakan dana alokasi APBD ya, APBD. Tapi kalau yang pengadaan mandiri oleh puskesmas, pakai duit apa? Ini punya duit puskesmas. Puskesmas itu dalam sistem pembiayaan kesehatan menerima dana dari BPJS, namanya dana kapitasi. Kapitasi itu dihitung berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di wilayah puskesmas itu. Misalnya suatu puskesmas punya berapa ya, 1.000 peserta, nanti akan dikalikan dengan jumlah kapitasi. Jumlah kapitasinya berbeda tiap puskesmas, tapi kisarannya sekitar 10.000 gitu lah ya, 10.000. Jadi nanti setiap bulan puskesmas akan mendapat dana itu. Nah itu dikelola, salah satunya jika dibutuhkan untuk pengadaan mandiri pembelian obat yang tidak disediakan dari dinas kesehatan. Nanti dipelajari di semester 7 sistem kesehatan nasional, masih lama ya. Tapi kan perlu tahu juga kalau obat kita itu ya. Permintaan ada juga permintaan rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh dinas kesehatan. Karena gini kan, dinas kesehatan itu mau membawai puskesmas di wilayah kerjanya. Misalnya kalau kota Jogja itu ada 14 kecamatan, punya 18 puskesmas. Nah, dinas akan membuat jadwal kapan mengirimkan obat ke puskesmas Cedes, ke Boharjo, ke Gondomana, itu ada jadwalnya. Itu permintaan rutin. Dasarnya dari LPLPO. Yang kedua, permintaan khusus dilakukan di luar jadwal distribusi rutin. Misalnya kebutuhan meningkat di suatu kecamatan puskesmas karena wilayah kecamatannya mungkin di Sungai Gede itu, nah, ada banjir, jadi kebutuhannya meningkat nih untuk obat diare misalnya. Itu kita meminta di luar bertahan rutinnya
atau obatnya kosong. Ini Ini baru sudah kosong gitu ya, karena kaitannya misalnya dengan kejadian luar biasa, demam berdarah atau diare atau kejadian luar biasa penyakit yang lain. Jadi KLB itu apa? Jumlahnya itu indikatornya bisa jumlahnya meningkat signifikan, tapi jenisnya tergantung ya nanti ya ditetapkan oleh pemerintahnya KLB atau bukan itu, atau dampaknya yang meninggal berapa orang itu bisa jadi KLB. Oke, sekarang cara menghitung jumlah permintaan obat oleh puskesmas. Sebetulnya kalau kita cermati dibandingkan dengan rumus yang tadi, konsepnya sama dengan permintaan obat dari puskesmas itu. Di situ tercantum di dalam petunjuk teknis pengelolaan obat di puskesmas ya, menggunakan simbol yang berbeda, tapi konsepnya sama aja ya. Ini saya ambilkan karena kalian juga harus tahu nanti kalau pas membaca di puskesmas konteksnya jadinya pakai rumusnya simbolnya berbeda masalahnya. SO itu stok optimum, berarti kan tadi yang rencana kebutuhan ya. SK-nya adalah stok kerja, itu tadi yang CK, kemudian rata-rata per periode distribusi. Kemudian SBK adalah jumlah yang dibutuhkan pada waktu kosong. Nah tambahnya adalah ini langsung disebutkan di rumus ini. Terus SWT jumlah yang dibutuhkan saat free time. Ini stok waktu kosong, stok waktu tunggu ya. SP adalah stok penyangga. Nah ini akan dapat stok optimum. Stok optimum adalah perkiraan kebutuhan obat dalam satu periode. Nah tapi mintanya pas kita tulis di jumlah obat yang diminta itu kan enggak persis SO karena kita masih ada sisa enggak. Kalau masih ada sisa berarti yang kita minta dikurangi kan. Seperti kalau misalnya kalian mau minta dikirimin barang ke orang tua, hitung-hitung, nanti bulan depan ini saya butuh sekian. Mintanya enggak sesuai jumlah sekian itu, tapi masih ada ding, masih ada sekian biji gitu. Jadi mintanya segini aja gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kalau di rumah sakit yang diperhatikan pada perencanaan obat di rumah sakit dilakukan mengacu pada formulir rumah sakit yang disusun sebelumnya. Masih ingat dengan standar seleksi? Formulir rumah sakit disusun oleh panitia farmasi terapi yang ada di rumah sakit mengacu kepada formularium nasional. Ya, memilih sesuai yang dibutuhkan di rumah sakit. Sesuai formas bisa ditambah obat lain di luar formas yang dibutuhkan di rumah sakit dengan konsekuensi pembiayaan ditanggung oleh rumah sakit. Apabila terjadi kehabisan obat karena terlambat pengiriman, kurang stok nasional, bisa aja sih kosong ya, kosong nasional itu bisa mungkin bahan baku obatnya nggak ada karena ada dalam politik, jadi negara yang impor ekspor dan ekspor. Sebab lain yang tidak diantisipasi, maka mereka menginformasikan kepada staf medis tentang kosongnya obat, lalu memberikan saran substitusi. Jadi kalau obatnya kosong, dilakukan upaya penggantian dengan obat lain yang punya efek yang sama ya, atau mengadakan dari pihak luar yang telah diikat dengan perjanjian kerjasama. Bisa dari TGF kalau bisa cepat, atau karena kalau ini pas kosong ya, kosong ke BBM kan nggak bisa cepat ya, ada waktu tunggu. Nah, bisa juga saling meminjam dengan rumah sakit di sekitarnya. Nah, terutama untuk obat-obat yang itu ya, yang kebutuhannya itu belum lagi pengendalian ya. Obat-obat yang jarang digunakan tapi mahal, jadi rumah sakit itu nyetopnya sedikit gitu. Nah kalau pas kosong, caranya pinjam ke rumah sakit lain, nanti dikembalikan untuk barang. Kalau kita pesan, tapi kan menunggu datang barang. Sementara obatnya keburu dibutuhkan untuk pelayanan. Jadi bisa gitu. Itu nanti fungsinya membangun jejaring ya. Kalian nanti bisa bangun jejaring dengan apoteker di vaskes sekitar, sehingga bisa saling membantu itu. Kalau ada yang kosong,
daripada kalian kalau rumah sakit kan jadinya agak ribet. Kalau apotek kan tinggal ini ya, apotek kosong di sana ada bukan misalnya ya. Tapi kalau rumah sakit dan lain kan agak ribet administrasinya. Jadi bisa pinjam nanti dikembalikan kan. Perencanaan dilaksanakan melibatkan internal instalasi farmasi rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ada instalasi farmasi rumah sakit yang tugasnya melakukan pengelolaan obat, juga brand farmasi klinik gitu ya. Dan unit kerja yang ada di rumah sakit, misalnya ada unit pengadaan. Tahapannya, persiapan. Dipastikan kembali program komoditas apa yang akan disusun perencanaannya. Ditetapkan stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan, antara lain adalah pemegang kebijakan di rumah sakit itu. Karena rumah sakit itu kan mana dari obatnya itu jumlahnya besar, anggarannya besar. Bisa jadi ada unit, kalau farmasi mengelola obatnya, tapi mungkin ada yang mengelola dana tersendiri. Jadi harus juga optimasikan. Juga kalau untuk pengadaan itu kan harus ada ketentuan ini ya, kualifikasi siapa yang berhak punya sertifikat pengadaan. Dan pemasok vendor juga. Daftar obat harus sesuai dengan formas dan formularium rumah sakit. Formulir rumah sakit menjadi dasar karena mencerminkan obat yang diperlukan untuk pola mobilitas terpilih. Memperhatikan untuk waktu yang dibutuhkan, estimasi kapan periode pengadaan, estimasi servis stok dan memperhitungkan prestasinya. Memperhatikan ketersediaan anggaran juga dan rencana pengembangan, sama seperti tadi prinsip umum ya. Terus yang kedua tahap pengumpulan data. Kalau menggunakan konsumsi sama, mengumpulkan data penggunaan obat pasien periode sebelumnya, melihat catatan sisanya, kemudian data mobilitas kalau kita mau menghitung dengan berdasarkan mobilitas, serta usulan kebutuhan obat dari unit pelayanan. Kalau di rumah sakit, unit pelayanannya lebih luas, misalnya punya berbagai macam poli spesialis ya, polimata, polijantung, paru, oksgen, jadi dalam, itu semua dimintai usulan kebutuhannya. Yang ketiga, analisa terhadap usulan. Perlu dianalisis dulu usulan dari tiap unit, misalnya spesifikasi item obat. Jika spesifikasi item obat yang diusulkan berbeda dengan data penggunaan sebelumnya, maka konfirmasi ke pengusul. Kan sudah punya data ya, biasanya unit oksigen itu kebutuhannya ini, kok ini ada tambahan obat baru, dikonfirmasi untuk apa kok mengusulkan obat yang baru diadakan. Lalu kuantitasnya juga jumlahnya. Jika jumlah yang diusulkan jauh berbeda dengan penggunaan periode sebelumnya, harus dilakukan konfirmasi. Biasanya 100 ini mintanya kok sampai 300, 3 kali lipat. Apakah ada prediksi penambahan pelayanan sampai sejauh mana, atau jangan-jangan terjadi ngitungnya belum akurat ya. Berikutnya adalah menyusun, menghitung rencana kebutuhan obat menggunakan metode yang sesuai, konsumsi atau teknologi, melakukan evaluasi rencana kebutuhan, lalu revisi jika diperlukan, lalu membuat draft usulan ke manajemen rumah sakit untuk mendapat persetujuan. Ini katanya dengan birokrasinya. Lalu metode perhitungannya, kalau di rumah sakit, ya, konsumsi, morbiditas, kombinasi, atau ada namanya proksi konsumsi. Metode konsumsi sama seperti puskesmas tadi ya. Mungkin kita langsung lihat aja contohnya. Nah, rumusnya simbolnya beda lagi. Ini diambil dari petunjuk teknis pengelolaan obat di rumah sakit ya, menggunakan simbol yang berbeda A, B, C, D. Tapi konsepnya sama. A itu kan rencana kebutuhan, B-nya itu CA ya, kan? Stok kerja atau consumption average kan. C-nya itu buffer stock. Kemudian D-nya adalah kebutuhan saat retire dikurangi sisa. Nah, coba perhatikan contoh itu kebutuhan obat di rumah sakit. Mati dulu ya. Oke. Selama 1 tahun di tahun 2023 rumah sakit menggunakan natrium diklofenat 50 mg. Obat apa itu? Diklofenat obat analgesik ya, penghilang nyeri.
sebanyak 300.000 tablet. Nah, di akhir tahun sisa stoknya ada 10.000. Ya. Maka stok kerja 1 tahun adalah pemakaian rata-rata dikalikan 12 bulan dengan rumusnya, tapi sudah diketahui 300.000-nya setahun. Nah, 300.000 itu untuk 12 bulan. Jadi pemakaian per bulannya adalah 300.000 dibagi 12, 25.000 tablet. Kamu harus dihitung kebutuhan per bulan kan sudah 300.000. Nanti ada kaitannya dengan menghitung kebutuhan saat lead time. Lalu bangun stoknya 20%. Kali 300.000 didapatkan 60.000. Waktu tunggunya diperkirakan 1 bulan. Ini contoh simulasi angkanya dibuat mudah ya. Kalau di dalam praktek nanti tidak sampai 1 bulan perpustakaan kita. Tergantung wilayah juga sih. Ya kalau wilayah berdekatan dengan lokasi UPF cepat mungkin ya hitungan hari. Tapi kalau yang harus dikirim jauh itu mungkin bisa jadi lama. Tergantung jenis obatnya juga. Kalau obatnya termasuk obat yang banyak digunakan seperti ini nggak akan sama. Tapi untuk contoh biar tidak. Daripada saya kasih contoh angkanya dari yang ganjil itu sulit ya. Oke. Jumlah kebutuhan obat saat ini adalah berapa? 1 bulan itu butuhnya 25.000 tablet. Ya. Oke. Jadi jumlah kebutuhan obat selama setahun berikutnya adalah stok kerjanya 300.000 ditambah servis stoknya 60.000 ditambah kebutuhan saat ini 25.000. Kebutuhan setahun 385.000, tapi untuk pengadaan nanti tidak 385.000 karena masih punya sisa stok 10.000, 375.000. Nah, jadi seringnya dilupakan bahwa masih punya sisa stok. Jadi beda antara kalau ditanya berapa kebutuhannya 385.000, tapi berapa yang akan diadakan 375.000. Nah, pada kasus di mana rumah sakit pernah mengalami kekosongan obat, misalnya diclofenaknya pernah kosong dalam setahun itu kumulatifnya 20 hari. Tapi tadi pemakaian jatah pemakaian setahunnya 300.000, berarti sebenarnya 300.000 itu bukan setahun penuh, tapi setahun kurang 20 hari. 300.000 dibagi jumlah harinya 365 dikurangi 20 hari. Jadi 300.000 itu hanya untuk kebutuhan 365 hari. Kalau kita mau ngitung kebutuhan sebenarnya untuk 365 hari, maka realnya 312.000 tablet. Ini baru yang ini ya, baru ngitung yang B ya. Kalau menghitung penyesuaian ketika ada kekosongan. Ketika ada kekosongan. Oke. Metode morbiditas sama seperti yang dilakukan di puskesmas tadi ya, berdasar pola penyakit. Kita lihat contoh. Maka perhitungannya sama ya. Prinsipnya adalah kita harus tahu berapa jumlah kasus tergantung data yang tersedia. Kalau sudah ada jumlah kasus lebih enak. Tapi kalau yang diketahui bukan jumlah kasus, tapi baru pola morbiditas, berarti kita harus menghitung dulu jumlah kasusnya. Oke, contoh perhitungan dengan metode morbiditas. Cefixim, obat apa cefixim? Ya, adik-adik sambil latihan supaya familiar nama-nama obat yang banyak digunakan di pelayanan ya. Kalau pasti kamu udah pasti, tadi tambahnya hydrogenat. Jangan ulangi, kalau cefixim antibiotik ya, obat untuk melawan bakteri dan membunuh melakukan atau yang lain ya, pokoknya melawan bakteri. Ya. Salah satunya digunakan untuk infeksi bronkitis kronis. Nah, datanya berdasarkan anak dewasa kebutuhan obatnya bisa beda ya, bisa beda bentuk sediaan, bisa beda dosis. Nah, anak-anak di sini membutuhkan dosis umumnya adalah untuk berat badan sudah 30 kilo, dosisnya 50 sampai 100 mg. Oral 2 kali sehari, durasinya 5 hari. Jumlah episode, jumlah kasusnya ada 100 kasus perkiranya. Asumsi berat badan anak 30 kilo. Jadi kebutuhan untuk tiap orang anak adalah
30 kan kita ambil dosis yang lebih besar aja supaya nggak ada dosis kosongan ya. 100 mg dikalikan 2 kali sehari kali 5 hari. Untuk tiap anak butuh 1000 mg tiap kasus. Nah, bentuk sediaan yang untuk anak adalah persifixin. Tablet mestinya nggak bisa ya, maka bentuknya adalah sirup. Nah, sirup itu satu botol persifixin mengandung sirup 100 mg per 5 ml dengan kemasan 60 ml. Nah, jadi dalam tiap botol mengandung berapa miligram obat persifixinnya? 1200 mg. Nah, si anak tadi butuh berapa botol? Dia butuh 1000 mg. Dalam satu botol isinya 1200 mg. 0,8. Jadi dia butuh 0,8 botol. Tidak perlu satu botol. Hanya ketika menyalurkan obat bentuk sirup, kita nggak mungkin mengurangi, menambahkan ya. Kan harus utuh kemasan asli. Jadi tetap dibulatkan satu botol kebutuhannya. Jadi untuk anak butuhnya adalah 100 botol karena 100 kasus kali 1 botol. Oke. Itu baru untuk anak. Sekarang untuk pasien yang dewasa. Dewasa butuhnya tablet. Dosisnya sama 50-100 mg orang 2 kali sehari 5 hari ya. Jumlah kasusnya 1200. Berarti untuk tiap kasus 100 mg kalau 2 kali 5 hari 1000 mg itu berapa tablet? Nah, karena tabletnya itu tiap tablet 100 mg, maka satu orang butuh 10 tablet. Karena kasusnya 1200 berarti dikalikan. Jadi 12.000 tablet. Nah, jadi sudah punya data di Puskesmas. Kita akan mengadakan persifixin untuk anak 100 botol, untuk dewasa 12.000 tablet. Untuk yang mengalami diagnosis bronkitis kronis. Nah, tapi persifixin ini dibutuhkan tidak hanya untuk bronkitis kronis, tapi juga untuk infeksi yang lain seperti bronkitis median, ini bronkitis ya, sinusitis, ISK, tonsilitis, faringitis. Maka dengan cara yang sama, seperti untuk mendapatkan kebutuhan untuk bronkitis 12.000, hitung juga untuk kebutuhan yang lain. Dapat nanti total. Itu. Sama juga nanti misalnya untuk obat umum paracetamol itu kan dibutuhkan hampir mungkin di semua poli akan meresepkan itu. Jadi kita minta usulan-usulan dari unit, terus pas ngitung terus kita jumlahkan. Oke, itu ya di rumah sakit ya. Jadi rumah sakit karena kebutuhan obat layanannya lebih banyak, agak lebih mungkin kalau di praktek. Nanti kalau konsepnya sama. Ya. Terus ngitung-ngitung ini kan kita bisa membuat suatu aplikasi. Yang jelas konsep ini harus paham. Ada satu konsep kan bisa konsep acting dari kebutuhannya apa yang dihitung dan cara dihitung harus dipastikan. Oke. Yang terakhir sekali lagi, metode proksi konsumsi digunakan perencanaan pengadaan di rumah sakit baru yang tidak punya data konsumsi di tahun sebelumnya. Ini baru berdiri. Dapat digunakan di rumah sakit yang sudah berdiri lama, bisa juga apabila data metode konsumsi atau mobilitas tidak terpercaya. Nah, misalnya rumah sakitnya sudah jalan, cuman itu administrasinya itu nggak baik, jadi nggak lengkap. Pada saat kita menggunakan data untuk konsumsi, mobilitas itu nggak ada datanya, nggak akurat lah ya. Metode perhitungan menggunakan data apa? Kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan penggunaan, pengelolaan rumah sakit yang telah punya sistem pengelolaan obat. Jadi kita gambarnya itu adalah mencontoh jumlah obat yang dipakai di rumah sakit lain, tapi syaratnya adalah yang punya kemiripan profil, mensyaratkan profil layanan. Dan nanti diekstrapolasi konsumsi tingkat kebutuhannya berdasar cakupan populasi pilihan yang akan diberikan. Misalnya contoh rumah sakit daerah
ada pemekaran gitu ya, kabupaten berdiri terus membuat rumah sakit daerah. Nah, RSUD ini akan mencontoh kabupaten lain yang sudah berjalan, tapi kita ekstrapolasi jumlahnya tidak sama, kan di sana sudah berjalan lama, pasien yang dilayani mungkin sudah lebih banyak. Nah, di rumah sakit baru ini nanti akan menggunakan proporsi itu. Kita akan prediksi kita membutuhkan obat berapa persennya dari rumah sakit itu. Gitu ya, itu nanti itu relatif mudah ya. Cuman syaratnya yang dicontoh itu harus benar-benar punya sistem pengelolaan yang memang baik, memang akurat. Jadi yang dicontoh sama aja kalau kita mencontoh teman ternyata yang dicontoh salah, gitu. Nanti kita salah gitu ya. Yang dicontoh yang sudah terbaik, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya kira itu aja ya. Kita akhiri lebih awal kalau nggak ada pertanyaan.